dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Ghafur. Sholawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, teman-teman rekan guru yang sama saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan mendiseminasikan tentang modul 14 budaya positif. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita itu hanya sebagai penuntun, bukan penuntut. Kalau dulu mah kan ada KKM ya Bu ya, ada KKM, jadi kita itu dikejar oleh KKM harus mengejar target. Sekarang tidak ada lagi ya, karena kita sebagai pendidik hanya menuntun murid. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang dibahas dalam modul 14 yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga segitiga restitusi, keempat restitusi posisi kontrol guru, kelima disiplin positif, keenam motivasi perilaku manusia, dan yang ketujuh keyakinan kelas. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi kontrol, Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah perubahan paradigma. Yang satu, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebebasan. Kita ini butuh kebebasan. Yang kedua, cinta, kasih, dan diterima. Kita butuh cinta, kasih, dan diterima. Sama dengan murid pun perlu kebebasan, perlu cinta kasih, perlu kesenangan, perlu penguasaan, dan yang terakhir bertahan hidup. Yang ketiga, segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi. Jadi ini segitiga restitusi ini untuk apabila ada yang berbuat salah, kita itu melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan
yaitu menstabilkan dulu identitas murid. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti berbuat salah. Nah, itu adalah menstabilkan dulu. Jangan langsung dibentak, ya, jangan langsung menghujat, ini salah, kamu salah, harus gini, tapi harus distabilkan dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Contoh ya, seorang anak kemarin saya melakukan aksi nyata dengan Billy yang sering terdatang terlambat. Ya, kenapa kamu sering terlambat? Karena saya sering kesiangan. Kenapa kamu kesiangan? Karena malamnya tidurnya kemalaman. Coba sekarang Billy punya solusi gak untuk hal itu? Billy menjawab, ya bos, nanti saya akan pasang alarm supaya saya tidak bangun kesiangan lagi. Nah, itu dari menanyakan keyakinan. Jadi kita juga buat keyakinan dulu pada anak, di mana keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama oleh anak dan gurunya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang kelima, disiplin positif. Berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Murid-murid Sokrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kayaknya udah ngantuk ya? Coba ibu-ibu kita nyanyi dulu profil pelajar Pancasila ya. Masih ingat? Masih? Siap, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi disiplin ini biasanya kan disiplin itu ada hukuman fisiknya ya, ada atau hukuman berupa suruh baca ini, suruh baca itu ya. Di sekarang ini nggak ada hukuman ya Bu. Ini saya mempelajari ada identitas gagal, yaitu hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya juga merasa bersalah ya dulu, suka kalau itu teh nanti hukumannya apa ya, gitunya, suka dikituin hukumannya apa ya, padahal salah gitu ya. Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu identitas sukses atau disiplin, sesuatu harus terjadi. Kalau kamu begini, apa ya konsekuensinya? Gitu. Yang lebih bagus itu restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kalau kamu berbuat salah kan udah dipilih, ya. Udah dipilih kalau saya berbuat salah, saya akan melakukan ini. Yang kedua, hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Gak nyaman kalau dihukum. Wah, si ini mah dihukum tadi, dihukum di upacara, disuruh ke depan. Jadi dia akan merasa tidak nyaman dan dia
lagi ke depan. Itu hukuman. Terus korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Apalagi kalau hukumnya cuma yang olahraga. Contoh, disuruh lari 10 putaran tanpa pakai sandal. Nah, itu berarti hukumannya sangat berat sekali ya, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh murid. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi anak itu bukan tambah disiplin tapi tambah agresif. Si anak itu gak disiplin tapi tambah pingin cari perhatian orang. Itu akibat dari hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Malah, ayo bu saya hukum. Ada yang gitu ya. Itu akibat dari hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi dia hanya disiplin di sekolah, di luar sekolah dia melakukan kesalahan lagi. Peraturannya adalah kamu harus. Murid, anak membenci peraturan. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ya ada kata gitu, itu berarti termasuk ke hukuman. Mode paksaan. Kalau kamu tidak potong rambut, nanti kamu akan digundulin. Berarti itu adalah mode paksaan kalau hukuman. Mendorong menyalahkan diri. Ini masalah abi, dah ada hukuman deh. Salah aku. Konsep diri buruk. Selanjutnya ke konsekuensi. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Tadi mah jangka waktu panjang ya kalau hukuman. Kalau konsekuensi mah tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan. Terus murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nantinya ke depannya dia akan berbuat salah lagi kalau konsekuensi. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Contohnya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid, anak menghormati peraturan. Lakukan apa yang saya katakan. Stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Terus yang terakhir, restitusi. Ini termasuk identitas sukses. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Contohnya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Positifnya, apakah hal itu yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Teori kontrol, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat. Nah, itu tentang hukuman, konstitusi, dan restitusi. Ada yang ditanyakan, Ibu? Silakan. Ya. Penjelasannya langsung ini. Kalau misalnya kalau disiplin, konsekuensi sama Konstitusi. Satu ya, mohon. Nomor ya Bu. Ya. Jadi sabaris-sabarisnya Bu. Jadi Bu, kami hukuman mah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi yang harus dipilih adalah restitusi yang seharusnya. Ya.
udah restitusi ya. Insya Allah itu kan. Hukuman macam ibu-ibu nggak? Gini, jadi maksudnya kita ke anak itu sudah tidak ada hukuman. Jadi aturan itu sudah tidak memiliki aturan, tapi harus berupa keyakinan. Gitu. Kalau ini kan hukuman itu kan dari aturan ya. Kalau hukuman mah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena kalau anak melanggar aturan berarti kan dihukum harus. Nah, ketika masuk ke identitas sukses itu anak udah disiplin, tapi disiplin pun ada dua, ada konsekuensi dan restitusi. Yang paling tinggi itu restitusi. Ketika konsekuensi sesuatu harus terjadi, masih harus terjadi, tapi ya mah masih ada hukuman menyakitkan. Ada ya mah belum tentu menyakitkan, tapi masih harus terjadi. Tapi ketika sudah masuk di restitusi merupakan pilihan. Jadi anak misalkan membuang sampah pada tempatnya itu udah kesadaran diri sendiri. Jadi Bukan karena suruhan lagi, bukan karena peraturan yang iya, jelas nah gitu. seperti itu. Jadi Sudah mereka sadar memilih. sendiri. Nih, karena ketika tidak buang sampah pada tempatnya mungkin lingkungan akan kotor, kurang enak dipandang. Gitu. Itu sadar dari diri. Itu ya. Iya, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau menambahkan Bu? Dilanjut, mau dilanjutkan yang ini dulu. Bisa dipahami kan ini. Biasa kepaham. Kedaya aturan dilarang membuang emang budaknya sadar. Kesadarnya Jadi, buat sadar sendiri. Prosesnya teh Buat keyakinan dulu ya Bu. enggak. Jadi dari aturan itu turun. Turunan akhirnya yang Jangan kalimatnya lebih Perhalus. lagi. Jadi nah nanti itu dikeanakan. Tetap di ini kan aturannya diolah sih kurang. Karena anak itu merasa bahwa ini bukan aturan, tapi sesuatu yang kesadaran. Yang harus kita tanggung jawabkan. Itu tantangan itu tantangannya di situ. Slogan karya Lukan tadi kan membuat ini ya. Ujung-ujungnya mah ke sana kesadaran. Jadi kebiasaan tanpa disuruh pun anak iya. Dengan digeser Kan iya gitu. kembali ke anaknya Iya. Kembali kepada anaknya. Kan tadi anak itu ada yang 5 kebutuhan gitu tuh. Anu kebebasan, kasih sayang, kesenangan. Anak itu gak bisa diam itu butuh apa? Oh mungkin dia butuh kasih sayang, butuh perhatian, ingin diperhatikan gitu. Eta kultur mereka mah kesenangan. Yang kedua, selamat bahagia. Yang kedua, tidak nyaman untuk menjadi murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Umpamanya di hukuman mah jadi tenyaman bising takut dihukum. Nah gitu ya. Kalau konsekuensi mah tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek cuma sebentar. Kalau konsekuensi mah dan tadi nanti juga nggak akan ada hukuman. Konsekuensi mah masih kurang ya Bu ya. Hukuman lebih beratnya. Kalau konsekuensi udah agak mendingan tapi ke anak cuma jangka pendek. Nah kalau yang restitusi mah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak itu bisa bertanggung jawab dengan kesadarannya sendiri, buang sampah ke tempatnya tanpa disuruh. Susah ya Bu ya. Sampah kalau masih di level konsekuensi. Ya mudah-mudahan ya OTW nanti restitusi. restitusi kita bisa dilaksanakan. Amin. Kita mau menuju ke sana. Iya, OTW restitusi, Iya, tapi OTW. posisinya sekarang bikin konsekuensi. Identitas gagal kita tinggalkan, Ya, menuju ke tinggalkan. identitas sukses yang disiplin restitusi. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Korban teh contohnya yang berbuat salah ya, yang dihukum bisa adil. Sebenarnya korban nabi korban bully PHP, Korban PHP. Kayak karena restitusi Berarti harus mulai dari gurunya sendiri. Jadilah contoh dan panutan yang baik buat anak. Iya. tentu Anak itu kan main contoh sama gurunya. Kalau gurunya nggak disiplin, gurunya juga datangnya terlambat, saya Iya, nggak Bu. apa-apa. Guru kayak apa kan Bu? Jadi kembali kepada kita, kepada kita harus menjadi contoh buat peserta didik kita. Terus korban bisa diabaikan kalau restitusi. Yang restitusi konsekuensi. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Gimana ya Bu itu maksudnya Bu? Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. korban mendapatkan keadilan, korban
kan rasa adil gitu ya. Jadi kan ada Tuh, buat. Ada yang rancang buah-buah tuh. guru dengan siswa bina tidak disiplin. Diberikan hukuman asa adil gitu, dan mendapatkan keadilan. Padahal tidak ya. Menurut pandangan guru berarti ya menurut pandangan guru kan seadil. Sampai di diabaikan tidak ada mendapat Hukuman apa-apa. di konsekuensi. Tapi di sini mah Restitusi. mendapatkan dan restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, dia kan Gantinya apa? dia ini ada kesadaran dalam dirinya sendiri, saya sudah salah. Nah, harus memperbaikinya lagi. Jadi dia sadar dari dirinya sendiri bahwa itu salah. Saya akan berubah. Tapi itu Bu Lin, Gantinya itu perubahan buat dirinya sendiri. Terus yang keempat, murid anak akan tersakiti, dihukum. So, push up, kan pernah tersakitinya. Coba dilihat sama teman-temannya, gitu ya. Jadi dia juga kan malu. Main anjing nanti mau sekolah kemarin dihukum, benerin, nah, gitu. Terus kalau konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Asal tidak nyaman, contohnya teh, kamu konsekuensinya apa? Disuruh baca surat kayaknya. Asal tidak nyaman, ya teh. Saha gua ya. Kamu tuh milu mata yasin, Kata Mata Yasin cenah. surat pendek. Surat pendek cenah. Terus yang restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Kalau restitusi mah jadi anak itu mendapatkan penguatan. Belajar dari kesalahannya. Pensiunan ya nama bagus. Itu gitu teh jalan ini. kalau tidak ada efek jerah misalkan kan kalau maksudnya gitunya kalau masih kena di ulah kayak hukuman misalkan seperti tadi muncul ke haji maksudnya wah untuk ngiringan macam surat aduh misalkan ada yang mau upacara misalkan lu tengahnya topi misalkan lu tengahnya rompi misalkan Tapi besok nanti anget gitu kene tidak ada efek jerah kan Nanti dikasih kan ada gitu. Bu, ada dibuat keyakinan dulu, buat keyakinan di sekolah dan keyakinan kelas nanti dilanjutkan ya Bu ya. Jadi ya tak, kan kita itu nanti ke segitiga restitusi itu. Jadi tanyakan keyakinan, kembali lagi ke anak. Kan keyakinan itu dibuat oleh semua warga sekolah. Jadi guru, terus guru sama murid, dibuat sama orang tua juga ya Bu. Guru, orang tua dan murid bekerja sama untuk membuat keyakinan. Dan bila melanggar harus menggantinya atau restitusi. Karena dari restitusi itu, jadi kita itu membuat keyakinan dan apa konsekuensinya atau restitusinya apa. Terus yang selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat, terus dihukum ke lain mikirnya. Kadon kumaha, kadon beuki agresif. Tiga kali Nah, hasil jalan lain. Iya. Beki Malah beuki gawok teh aja. Malah cari-cari perhatian anak itu. Tidak ada perubahan. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi. Jadi cuma sebentar. Ke depannya itu dari konsekuensi. Kalau disiplin restitusi, masalah terpecahkan. Karena kita sudah membuat keyakinan, oh saya itu berbuat salah, apa yang harus saya lakukan. Jadi ada rasa tanggung jawab. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Atau sieun aku boleh risma muridnya. Jadi benar, sieun ada muncul tidak takut. Yang konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Jadi harus terus dimonitor. Pengawasan yang Ya, kalau semua pihak Iya, kalau semua di restitusi. sekolah, di guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau restitusi itu belajar bertanggung jawab. Mangga Bu. Biasanya diri sadar. Mangga Bu. Jadi ini berangkat dari fenomena sekarang. Jadi rata-rata masyarakat atau anak mereka akan disiplin ketika ada yang mengawasi. Ketika ada aturan pun saya yang mengawasi udah selesai satu jalan raya ya. Ataupun WA menuju online aturan dia ya dengan kamera kan banyak yang tidak menggunakan helm. Tapi ketika sudah offline lagi baru masyarakat sieun. Jadi
manusia itu tidak diharapkan merasa takut ketika ada yang mengawasi. Jadi aturan dilaksanakan atau disiplin itu dilaksanakan ketika ada yang mengawasi. Ketika ada yang tidak ada yang mengawasi, semuanya brutal amburadul. Nah, jadi adalah restitusi di pendidikan dulu ditanamkan kepada anak agar anak itu tumbuh kesadarannya untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam halnya. Saya mengawasi ayah berjalan. Iya, semuanya berjalan karena sudah Maunya tumbuh dari sendiri. kesadaran mereka. Iya. Nah itu harapannya, tapi prosesnya mungkin lumayan berat buat Berat, kita. berat banget. Tapi kita harus mencoba sedikit-sedikit. Mudah-mudahan gitu anak-anak kita banyak. Sudah ulang lagi ke sana sih ada. Terima kasih. Ini di helm. Oh iya polisi kan. Nah, Situ. Ada catat Model dia, gitu Pak. kan gitu. Kami Cilaka mah teh catat tetapi nya punya di payudara bumi ge cilaka mah cilaka. ada pesan sadar. Nah, itu Belum teh ada harus kesadaran. harus pakai segitiga restitusi. Segitiga pengaman. Terus yang selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid budaya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Contoh kalau di SD mah dia disiplin, Jadi masyarakat sama kita kembali ke rumah karena pola asuh Pola asuh orang balik balik lagi. lagi. Gitu. Maksudnya hanya sementara. kesadaran diri sendiri Tidak akan seperti akan terus dilaksanakan sampai akhir hayat pun ya. Kalau udah disiplin dari diri sendiri. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat sebelum konsekuensi. Yang restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia itu akan fokus pemecahan masalah. Yang selanjutnya, peraturan adalah kamu harus. Contoh kalau hukumannya kamu harus kamu harus itu, harus ini ya. Kalau restitusi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu kalau restitusi. Kalau konsekuensi. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi yang mencari solusi terus dia sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, Murid sendiri. Jadi jangan kita yang kamu harus kalau harus berarti termasuk hukuman ya Bu ya? Termasuk ke hukuman. Menggugah menciptakan seperti itu teh. Ya harus sedikit-sedikit kita terapkan ya Bu ya pada peserta didik. Selanjutnya dina dinten Jumaah. Oh siap. Tekeng waka aya nya hiji teh harus ada perubahan dari sekarang. Yang tidak baca Yasin suruh Tapi itu apa ya? dipakai dulu keyakinan. Sebelum kita membaca Yasin, kita buat keyakinan dulu. Apa ya keyakinannya anak yang membuat? Iya. Ya anak kan yang Iya. membuat tadi ya Bu. Iya. Nah, Tinggal ikut kita yang kita lain. langsung sudah dilaksanakan buat tiap Jumat itu. Kita buat keyakinan dulu ya sebelum mulai apa ya keyakinannya? Enggak saya yang menentukan. Tapi anak-anak kemarin begini, apa ya restitusinya bagi yang tidak mengikuti? Dia bilang, Bu kasih uang, atau enak kasih uang, setuju juga dikasih uang? Enggak Bu, suruh apa? Suruh baca anu gitu. Tapi alhamdulillah kan anak-anak agak diam ya Bu. Terus pas literasi juga, saya tidak akan menyuruh koar-koar, ayo kesini. Enggak, ibu mah mau cari orang yang mau belajar di sini. Untuk koaran yang mau punya. Ngalkeun kadariun teu nya Bu. Sina sadar Sina sadar sendiri. Ibu Itu enggak apa yang akan. namanya? Enggak Bu, cuma gitu. Panggilan satu kali cukup Ya. gitu. Iya. Ya cukup Karena kan. acara ini, dah silakan kumpul. Oh, Jadinya iya. gitu Gitu. kan. Nyobaan. Coba sadar. Coba tapi Kue salah sate. terusnya bari sambil bicara Iya. ya. Oh ini ada yang tanggung jawab. Rasa, Alhamdulillah di sini udah ada yang tanggung jawab. Nya geus diamparkeun dari yuk moal. Alhamdulillah ya punya sekarang mah udah diamparkeun ku nyalira henteu kedah dipiwarang Bu ayeuna mah. Nah, modal senam. Tapi Serba kedah disebutkan Iya, aja. modal senam. Pokoknya ini hiji. Terus aya musik baris moal gitu. keyakinan kelasnya Belum dibuat. buatnya Iya. Ada namanya punya tapi belum dilaksanakan gitu. di kegiatan literasi unggul alternatif gimana? Jadi kedaangan Tinggal di keyakinan di kelas kelas ada ibu saya, ada Iya, iya. ibu Relin, Nah, ada di kelas Ibu lah Atika, tetap baru dibuat dulu. udah baru diberengkeun. Cuma kesepakatan. Iya, Kesepakatan Ibu kelas. Haji mah kan keyakinan. Keyakinan sama kesepakatan sama. Apa kesepakatan? Kesepakatan kelas itu kan dibuat oleh murid Iya. dan guru, dilaksanakan juga oleh murid dan guru.
Selanjutnya, murid atau anak membenci peraturan kalau hukuman. Kalau konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Contoh, kalau yang telat, saya telat berarti saya tidak menghargai dirinya sendiri. Nanti ke orang lain pada wah si anu mah telat wae kan gitu ya. Jadi dirinya sendiri dirinya sendiri juga tidak dihargai kalau kita melakukan kesalahan. Tapi kita harus memperbaiki kesalahan tersebut. Ada yang mau ditambahkan, Bu? Udah, lanjut. Ini hukuman sifatnya negatif. Kalau konsekuensi sifatnya netral. Kalau restitusi sifatnya positif. Contoh pertanyaan untuk hukuman. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, jadi si Gano nanti marah-marah mengancam ya, ancaman. Kalau restitusi, lakukan apa yang saya katakan. Perintah gitu ya. Terus kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Berarti pertanyaan yang pertanyaan kepada siswa ya. Terus selanjutnya mode paksaan. Kalau hukuman itu memaksa sifatnya. Kalau restitusi, stimulus respon. Yang terakhir restitusi, teori kontrol. Terus selanjutnya mendorong menyalahkan diri, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan. Restitusi mendorong disiplin positif. Nah, itu yang kita tuju, yaitu supaya murid melakukan disiplin yang positif. Hukuman konsep diri buruk. Kalau konsekuensi konsep diri baik, restitusi konsep diri kuat. Selanjutnya, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nyumput, sanes abi Bu, sanes abi terus si anu nuduh ke orang lain ya, karena dia takut dihukum. Terus murid anak belajar taat peraturan. Kalau konsekuensi restitusi, murid anak belajar memecahkan masalah. Selanjutnya hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Terus melakukan kesalahan telat, kamu dihukum. Terus impas menurut guru ya. Tapi itu kesalahan buat kita. Terus kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Restitusi. Jadi bukan guru yang mengontrol anak, tapi dirinya sendiri mengontrol diri masing-masing ya, mengontrol anak tersebut. Hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Abi mah tos berbuat salah, tos aya nama bade cali kue bisi dihukum, langsung aya nu kitu nya, eta berarti kehukuman. Dampaknya bagi murid. Kalau disiplin, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, penahanan. Restitusi, murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Terus hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi contohnya jangan dihukum di depan anak-anak, tapi kita kalau mau melakukan restitusi, panggil anak tersebut di ruangan yang lain, gitu, supaya anak itu tidak merasa bersalah. Turun baru datangnya. Ya, ngomong. Oh, nu gelut mah. Nah, ngomong. Selanjutnya, Diabringkeun. dibuat guru. Kalau hukuman itu kan dibuat oleh guru. Jadi sifatnya harus dilakukan dan dibuatnya cuma oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Restitusi dibuat oleh murid dan guru. Dibuat oleh murid dan anak, murid atau anak. Tenang. Yang hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik,
konstitusi murid atau anak. Udah ya? Udah paham Bu? Nanti kita laksanakan ya. Tambahan sedikit Iya. ya, Neng. Mangga. Jadi ketika di hukuman ya, Iya. ada peraturan, kemudian ketika anak tidak menjalani peraturan itu berarti ada hukuman untuk mendisiplinkan anak. Itu di hukuman ya. Kemudian tadi yang kedua teh Konsekuensi. konsekuensi itu hukumannya tidak dibuat sepihak. Mungkin anak-anak kalau misalnya tidak membuang sampah di tempatnya, nanti hukumannya apa? Sesuai Itu yang masih menentukan. konsekuensi ya, karena itu ini bersama konsekuensi. Cuma namanya hukuman. Tapi tetap hukuman, cuma disepakati bersama konsekuensinya ini Bu. Kalau misalnya tidak buang sampah sembarangan, Abi dihukum bayar infak 500 atau 1000, itu konsekuensi. Tetapi ketika masuk ke restitusi, disentuh kesadaran anak, dibuat sebuah kesepakatan. Anak-anak misalnya gini, kalau ke kelas bersih enak, berarti kalau ingin bersih harus bagaimana? Nah itu jadi dibuat daftar tiket itu dengan anak bareng, dibuat daftar tiket dengan anak-anak. Berarti kita tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat. Akhirnya timbul kesadaran dalam diri anak bahwa kelas itu harus selalu bersih. Dan ketika kelas tidak bersih, ada rasa ketidaknyamanan. Jadi hukumannya itu rasa ketidaknyamanan yang timbul dalam diri anak. Nanti itu harapannya gitu. Dan harapannya apa yang sudah dirasa dalam diri anak itu tumbuhkan dari diri anak. Ketika kelas tidak bersih, tidak nyaman anak, itu diharapkan diterapkan di berbagai tempat dia berada, Bukan di sekolah baik di saja. rumah, di lingkungan, dimanapun, di jalannya tinggal diruntah pasti bakal diambil kemudian dipijen untuk anak. Nah seperti itu harapannya. Tuh, biasa. Bapak. Paham ya? Atas paham ya? Oh iya. Udah ini ya. Oh, motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sama motivasi, itu motivasi eksternal. Yang ketiga, motivasi internal. Tujuan disiplin positif yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh murid. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Contoh, datang tepat waktu. Kelas saya akan selalu menjaga kebersihan kelas saya. Bisa, ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kemarin saya sudah melakukan aksi nyata di
tepat waktu, menjaga kebersihan. Nah, nanti dipilih sama gurunya yang mana yang itu yang harus dilaksanakan atau yang dipilih. Terus kalau ada kata-kata yang negatif, rubah ke kata yang positif. Terus itu lagi, disortir lagi mana yang sudah sesuai dilaksanakan. Kalau udah sepakat antara murid, lalu dipajang di dinding ya, supaya kelihatan oleh semua murid. Oh, udah. Ada yang kelewat. Buat kawan bagiannya punya termasuk penghukum juga ya? Oh, sok ya pertanyaan. Oh, sok pisan. Sok pisan. Mata melotot, panen kunaon banyak bari melotot. Mata goreng mah mata Terus goreng. dari menunjuk-nunjuk menari. Ada ya? Ada ya? Mana teh kumaha? Itu juga termasuk penghukum. Atau yang tadi di koran tamu menjelekan kunaon banget. Ada barang beli pakai seluruh apa ya nu sok lambat bupami boleh bupami terlambat lagi si beli Ya, maksudnya nih pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kenapa bisa datang tepat waktu? Berarti itu masih termasuk penghukum ya. Matinya. tadi denda 50 juta. Hasilnya kalau kita sebagai penghukum, hasil kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, Kesokan kalau banget kita ya. berada di posisi penghukum, Kalau dicoret ya mukanya dinapot. biasa. Kumaha Mangga. Jadi guru itu kan harus memanusiakan manusia. Jadi meskipun anak itu masih kecil, mereka kan punya perasaan, tetap harus dimanusiakan, disentuh hatinya. Manusia sifat dasarnya yang tadi, yang dicintai, yang dihargai, ada rasa senang gitu. Nah, anak-anak juga sama. Jadi kita mungkin sebagai guru ngarepna ka diri kita, kalau seadanya kita dimarahi di depan umum karena itu anak-anak pun seperti itu. Jadi tadi memanusiakan manusia, menghargai anak, lebih menghargai dia sebagai manusia, bukan anak, karena tidak ada yang namanya sepotong manusia, tapi manusia Seutuhnya. seutuhnya tetap, tapi akan tumbuh menjadi dewasa. Sekarang masih anak-anak, tetapi penghargaan dia sebagai manusia seutuhnya tetap kita lakukan meskipun dia masih kecil, dengan harapan dia pun akan melakukan hal yang sama kepada temannya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya, adiknya atau kakaknya. Jadi dimanapun dia berada, karena dia sudah dihargai ya, hukumannya tidak bersifat menjudge, membuli gitu. Jadi dia pun nanti akan melakukan hal yang sama kepada teman-temannya. Diharapkan dari hasil pendidikan ini proses tawuran atau bully anak yang sekarang sedang marak tidak terjadi. Jadi anak lebih saling menyayangi, saling menghargai, itu harapan. Dan namanya juga manusia, dengan berbagai macam cara dilakukan. Ada pun nanti hasilnya mah ya mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Upaya. Terus yang kedua, posisi kontrol yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Kalau tadi mah penghukum, ya yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut suaranya. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan kekeringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Repeh akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam dipendam katanya. Jadi benar Kata WC kata orang. Bukan hati kita mati dibekaskeun. tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang hidup pendiam gara-gara guruna kita teh merasa bersalah teh ya. Terus yang ketiga, tadi posisi kontrol yang ke-1 penghukum,
kedua pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga teman. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Nah, ada nggak asa osoknya? Kurang dari posisi teman teh osok ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak ada, jadi si murid itu tergantung kepada guru tersebut. Ya, itu ayah ibuna. Atau lamun datang guru agama Kembali ke laptop. patuh kena ka guru kelas daripada ke guru yang lain. Datang guru olahraga paling tempat hormat. Ya. Da eta taatna cuma ke guru Kelas. Ya, kalau guru kelas tersebut melakukan posisi kontrol sebagai teman. Teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Jadi selalu memberikan bantuan. Itu sebagai teman. Bantuan nih, Mas. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini sebagai teman? Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut. Ah, kena naon abi bermasalah oge nanda guru lagi babaturan abi. Oh, mau dihukum mah. Bagus bener. Kan sebagai fasilitator. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Contoh, di piwarang kudu sanes mah kumaha teu nurut. Eta mah di piwarang ku guru eta neme nurut. Itu kalau posisi teman. Selanjutnya posisi pemantau. Pemantau yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasil, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Jadi anak pun akan merasa dibully juga, ya, akan merasa dihukum karena orang lain istirahat, dia malah tinggal di kelas saat istirahat. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Upami ditinggalkan masuk di kabur gitunya.
pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Manajer posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi yang terbaik itu yaitu berada di posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekati ke murid. Guru, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi yang memecahkan masalah bukan kita, tapi anaknya sendiri. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Mungkin itu, Ibu mau menambahkan? Udah cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ada yang mau menambahkan lagi? Teman, ya silakan. Pak Adit, Mbak Bu Dewi, atas cekap. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf waktunya terganggu sama saya ya. Alhamdulillah. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan bisa digunakan dalam pembelajaran kita selanjutnya. Walau mafiq ila aqwamitorik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifano dari kelas 4B. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas. Semoga saya bisa menghargai diri sendiri. Saya Yuna Farhan Nugraha, kelas 4B. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas. Semoga saya bisa lebih